Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amzal Berdiansyah dari kelas M5B. Ini saya akan presentasikan keamanan cyber dan pengamanan data serta ancaman dan mitigasinya. Oke, pada pembahasan kali ini saya akan membahas 3 topik, yaitu keamanan data, jenis-jenis serangan cyber, dan cara mengatasi serangan cyber. Sebelum masuk ke topik, ini saya akan mendalami terlebih dahulu. Keamanan cyber merujuk pada prinsip-prinsip praktik dan teknologi yang digunakan untuk melindungi sistem, komputer, jaringan, dan data dari serangan, penyalahgunaan, atau akses tanpa izin. Nah, pentingnya keamanan cyber ini untuk perlindungan data sensitif seperti data pribadi, keuangan, rahasia bisnis yang harus dilindungi, dan itu dari akses yang tidak sah. Terus ada kelangsungan usaha. Organisasi dan individu perlu menjaga agar operasional mereka tidak terganggu akibat serangan cybernya. Terus reputasi dan kepercayaan. Keamanan cyber yang buruk dapat merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah entitas. Oke. Selanjutnya masuk ke data pribadi dan data organisasi. Sini saya akan menjelaskan pertama data pribadi terlebih dahulu. Data pribadi ini mengacu pada informasi pribadi yang terkait dengan individu tertentu. Data pribadi ini adalah informasi yang jika jatuh ke tangan yang salah bisa membahayakan privasi atau keamanan seseorang. Contohnya itu seperti nama, alamat, nomor identifikasi. Pada nama ini seperti nama lengkap seseorang, alamat rumah, alamat email, atau alamat tempat kerja yang bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang di tangan yang kurang tepat. Terus ada nomor identifikasi. Nomor identifikasi itu seperti nomor KTP, nomor paspor, atau nomor identifikasi lainnya. Terus informasi kesehatan seperti riwayat medis, informasi asuransi kesehatan, dan informasi kesehatan sensitif lainnya. Lalu ada data organisasi. Sisi lain adalah informasi yang terkait dengan entitas bisnis atau organisasi, seperti bisa mencakup rencana bisnis, data keuangan, data karyawan, dan rahasia perusahaan. Pada rencana bisnis itu seperti rencana strategis, proposal, inovasi, dan informasi rahasia yang lainnya terkait dengan arah dan tujuan bisnis. Data keuangan. Data keuangan ini seperti laporan keuangan, informasi investasi, neraca, dan catatan keuangan lainnya. Data karyawan itu seperti informasi pribadi karyawan, data gaji, informasi kinerja, dan data yang terkait dengan sumber daya manusia. Terus rahasia perusahaan seperti riset, rahasia dagang, teknologi terbaru, dan informasi sensitif lainnya yang memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Yang pentingnya melindungi kedua jenis data ini, baik data pribadi maupun data organisasi, dalam konteks keamanan cyber sangat besar. Kedua jenis data ini seringkali menjadi target serangan cyber karena nilainya yang tinggi bagi penyerang, entah untuk tujuan pencurian identitas, penipuan keuangan, atau pencurian informasi rahasia. Oleh karena itu, perlindungan dan pengamanan data pribadi dan data organisasi sangat penting untuk mencegah akses yang tidak sah, pemalsuan, atau penggunaan yang tidak sah atas informasi tersebut. Kemudian ini ada jenis serangan. Pada jenis serangan data pribadi ini ada phishing, ada data breach, man in the middle atau MITM, identitas palsu atau identified theft. Pada phishing ini, serangan phishing itu melibatkan penggunaan pesan palsu yang menyamar sebagai komunikasi resmi dari entitas terpercaya. Tujuannya itu untuk meminta informasi pribadi atau mengarahkan pengguna untuk mengklik tautan atau link berbahaya yang dapat mengakibatkan curian data. Contoh seperti email palsu yang mengaku berasal dari bank yang meminta informasi login dan nomor kartu kredit. Atau seperti kita
eh, login akun ke Shopee atau ke Tokopedia yang meminta link OTP, itu jangan dikasih karena sangat membahaya, karena data akun kita akan disalahgunakan oleh orang. Kemudian ada data breach. Data breach ini serangan melibatkan peretasan atau akses tidak sah ke database atau sistem yang menyimpan data pribadi. Penyerang dapat mencuri data dalam jumlah besar seperti informasi pribadi dari pelanggan atau pengguna. Contohnya itu insiden peretasan pada sebuah perusahaan teknologi yang mengakibatkan pencurian data pengguna seperti email, paspor, dan informasi identifikasi lainnya. Kemudian man in the middle atau MITM. Ini itu seperti terjadi saat penyerang memposisikan dirinya di antara komunikasi dua pihak yang sah. Ini memungkinkan penyerang untuk memata-matai atau bahkan mengubah data yang dikirim antara kedua pihak tersebut. Contohnya, penyerang menggunakan jaringan WiFi publik untuk menyedap informasi pribadi yang dikirim antara pengguna dan situs web yang dikunjungi. Kemudian ada identitas palsu atau identified theft. Penyerang ini mencuri identitas seseorang dengan cara memperoleh informasi pribadi seperti nomor identitas, tanggal lahir, atau informasi keuangan untuk melakukan tindakan penipuan atau aktivitas ilegal atas nama korban. Contohnya itu seseorang menggunakan informasi pribadi yang dicuri untuk membuka rekening bank atau mengajukan pinjaman atas nama orang lain. Kedua ada data organisasi. Pada data organisasi ada terbagi dari 4. Contohnya yaitu Distribute Denial of Service atau DDoS, Insider Threats, Ransomware, Advanced Persistence Threat, APT atau APT. Nah, pada DDoS ini, serangan DDoS ini dilakukan dengan membajir server atau jaringan dengan lalu lintas internet yang sangat tinggi, yang menyebabkan layanan menjadi tidak tersedia untuk pengguna yang sah. Contohnya itu sebuah perusahaan elektronik niaga atau niaga digital mengalami serangan DDoS yang menyebabkan situs web mereka tidak dapat diakses oleh pelanggan, dan itu akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Yang kedua, insider threats. Insider threats ini ancaman dari dalam organisasi, di mana karyawan atau individu yang memiliki akses ke data sensitif dengan sengaja atau tidak sengaja mengungkapkan, mencuri, atau merusak data tersebut. Contohnya itu karyawan yang tidak puas secara internal membagikan informasi rahasia perusahaan kepada pesaing atau melakukan tindakan merusak terhadap sistemnya. Kemudian ada ransomware. Ransomware ini serangan yang melibatkan perangkat lunak yang mengenkripsi data pada sistem organisasi. Kemudian penyerang meminta tebusan untuk memberikan kunci dekripsi agar data dapat dikembalikan. Contohnya serangan ransomware pada rumah sakit yang menyebabkan penyanderaan data pasien dan sistem medis yang sudah diamankan oleh penggunanya atau hackernya. Kemudian ada Advanced Persistent Threats atau APT. Ini adalah serangan jangka panjang yang dilakukan oleh penyerang yang memiliki sumber daya dan tujuan yang canggih. Mereka biasanya berfokus pada meretas jaringan atau pengintaian, pencurian informasi rahasia, atau sabotase. Contoh serangan APT ini ditunjukkan untuk mencari rahasia perusahaan seperti rencana bisnis atau teknologi yang sedang dikembangkan. Selanjutnya itu mitigasi serangan terhadap data pribadi. Pertama-tama itu adalah pendidikan dan kesadaran pengguna.
kita harus memberikan pelatihan kepada pengguna agar dapat mengidentifikasi dan menghindari serangan phishing serta memahami pentingnya keamanan data pribadi. Kedua, kita enkripsi data. Kita menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data pribadi saat disimpan maupun ditransmisikan. Ini membantu dalam melindungi informasi dan pencurian atau akses tanpa izin. Yang ketiga, penggunaan aplikasi keamanan. Memasang perangkat lunak keamanan yang kuat seperti antivirus, anti-spyware, dan firewall untuk melindungi perangkat dari serangan malware dan upaya penyusupan. Kemudian mitigasi serangan terhadap data organisasi. Yang pertama itu keamanan jaringan yang kuat. Kita akan melakukan pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas jaringan dan sistem untuk mendeteksi ancaman yang terjadi dan meresponnya dengan cepat. Yang kedua, pemantauan dan deteksi dini. Ini melakukan pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas jaringan dan sistem untuk deteksi ancaman yang terjadi dan meresponnya dengan cepat. Yang ketiga, pembatasan akses dan kebijakan pengelolaan hak akses. Mengelola hak akses agar hanya orang yang berwenang yang memiliki akses ke data sensitif organisasi, serta membatasi hak akses sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang keempat, pembaruan rutin perangkat lunak. Ini memastikan semua sistem dan perangkat lunak selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk mengatasi kerentanan yang memungkinkan dieksploitasi oleh penyerang atau hacker. Terus ada contoh lain seperti kita akan backup rutin dan penyimpanan data yang aman. Melakukan backup secara berkala dan menyimpan salinan data di tempat yang aman untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi serangan atau kehilangan data. Kemudian ada penggunaan multifactor authentication atau MFA. Menerapkan MFA untuk mengamankan akses ke sistem mengharuskan lebih dari satu metode autentikasi untuk masuk. Contohnya seperti kita login, kita sudah mengaktifkan autentikasi ini saat kita login Google di laptop, maka authentication dua faktor ini muncul pada HP dan harus dikonfirmasi menggunakan handphone untuk melanjutkannya pada laptop atau PC. Kemudian kebijakan dan prosedur keamanan. Menggunakan kebijakan keamanan yang jelas dan prosedur untuk semua karyawan, serta memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Memastikan adopsi strategi keamanan yang holistik dan proaktif adalah kunci dalam melindungi data pribadi dan data organisasi dari serangan cyber. Dan itu juga perlu adanya perencanaan dan upaya berkelanjutan dalam menerapkan strategi keamanan yang efektif. Oke, gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.